Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memahami tentang konsep tauhid dalam iman, Islam, dan ihsan. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Zulfikar Tetai. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zulfikar Tetai. Saya dari Prodi Teknik Geologi dengan nomor induk mahasiswa 452424042. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama saya dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Oke teman-teman, mari kita mulai materinya. Di sini ada daftar isi pembahasan hari ini. Perkenalan yang pertama sudah kita lakukan di awal tadi. Kemudian pengertian tauhid, pembagian tauhid, kesempurnaan tauhid, pengertian iman, Islam, dan ihsan, kesimpulan, dan terakhir penutup. Pengertian tauhid, ya. Pemahaman tentang tauhid teman-teman semua yaitu seorang hamba yang meyakini bahwa Allah adalah esa, tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, tidak ada sekutunya baginya untuk ketuhanan-ketuhanan yang lain, maupun uluhiyah, maupun ibadah-ibadah yang lain selain kepadanya, asma dan sifat-sifatnya. Ya berarti teman-teman semua pemahaman tentang pengertian tauhid ini bisa kita simpulkan bahwa tiada Tuhan yang kita sembah selain Dia dan tidak ada ibadah yang kita laksanakan selain kepadanya. Dan adapun pembagian tauhid teman-teman semua. Di sini ada dua macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, seperti apa sih tauhid rububiyah itu? Ya, dalam pengertiannya ternyata teman-teman semua tauhid rububiyah itu yaitu seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sematalah Rabb yang menciptakan. Oh, ternyata seorang hamba yang meyakini bahwa Allah lah yang menciptakannya maupun segala isi-isinya. Dia pun yang memiliki, dia pun yang membolak-balikan segala keadaan yang ada di muka bumi ini, dia yang mengatur alam ini, dan dia pun maha sempurna ya pada zat asma dan sifat-sifatnya serta perbuatannya yang maha mengetahui segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu. Di tangannya kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia Subhanahu wa taala mempunyai asma. Asma itu apa? Ya, asma itu adalah nama-nama. Ya, nama-nama yang indah dan sifat yang tinggi. Kemudian teman-teman semua pembagian tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah dan ibadah. Yaitu mengesankan Allah Subhanahu wa taala dengan semua jenis ibadah seperti doa, salat, ya, salat, takut kepadanya, mengharap, ya, dan lain-lain. Adapun pengertiannya yaitu seorang hamba yang meyakini bahwa dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki hak uluhiyah terhadap semua makhluknya. Maksudnya itu apa teman-teman semua? Yang memiliki hak uluhiyah itu maksudnya apa? Ternyata dialah Allah yang memiliki hak untuk segala sesuatu itu, segala makhluk hidup itu untuk beribadah kepadanya. Ya, dialah Allah yang hanya satu-satunya disembah. Hanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, ya. Itu maksud dari dialah yang memiliki hak uluhiyah, ya. Berarti tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan kepada umat Islam untuk menyembah kepadanya selain dia. Dilarang menyembah kepada hewan, dilarang menyembah kepada nabi-nabi Allah, dilarang menyembah kepada setan, dilarang menyembah kepada malaikat-malaikat Allah. Hanya satu-satunya yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi, ya? Dan apa yang terjadi teman-teman jika seseorang semisalnya menyembah selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang musyrik dan lagi kafir. Kafir itu apa? Kafir adalah orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kesempurnaan tauhid teman-teman semua, di sini kita memahami tentang tauhid, ya, yang beriman kepada Allah, yaitu tauhid tidak sempurna kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak, ada pertanyaan. Kak, saya melaksanakan sholat isya tapi saya tidak mau melaksanakan sholat subuh karena saya mengantuk. Saya termasuk sudah masuk dalam kesempurnaan tauhid enggak? Ya, kita bisa hanya membenarkan dan menyimpulkan teman-teman semua. Karena yang menilai hanya Allah Subhanahu wa taala, biarlah ia mengetahui jawabannya. Ya,
Kita hanya membenarkan, karena yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesempurnaan tauhid. Kemudian kita pindah pada pengertian iman, Islam, dan ihsan. Dalam 3 pokok ini teman-teman semua, kita sudah mengetahui, ya, aku udah beriman. Iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, ternyata iman itu ada pengertian tersendirinya teman-teman semua, yaitu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 persaksian. Persaksian seperti apa? Ternyata dalam 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Merupakan suatu pernyataan sebagai kunci dalam memasuki gerbang Islam. Kita masuk Islam butuh kunci enggak? Ya butuh kunci. Kuncinya apa? Yaitu dengan kita masuknya ke Islam, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu. Kemudian ada Islam. Secara genetik kata Islam berasal dari bahasa Arab. Terambil dari kata salima yang berarti selamat sentosa. Dari kata itu dibentuk juga kata aslama yang berarti menyerah, tunduk patuh, dan taat. Dari 4 poin ini kita bisa simpulkan teman-teman sama, menyerah itu bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerah, semuanya kita serahkan kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, dan taat kepada Allah. Itu merupakan Islam sebenar-benarnya Islam. Dan bukan Islam KTP ya teman-teman semua. Ya, kemudian ada ihsan. Ihsan menurut kamus berasal dari kata ahsanah, yuhsinu. Ihsan berarti baik, bagus, kebajikan atau saleh. Menurut makna istilah, seperti dikemukakan dalam hadis Nabi, di permulaan tulisan ialah engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya ia melihat engkau. Seperti apa konsepnya teman-teman semua? Kita berdoa kepada Allah meskipun kita tidak melihat Allah, tetapi ternyata dalam konsep ihsan itu kata dan istilahnya itu, oh ternyata Allah melihat kita. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pokok materi ini pada hari ini yaitu tentang seseorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, ya, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Ya, dan kita beribadah hanya kepadanya, tiada ibadah-ibadah yang lain kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ialah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi PowerPoint yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Saya Zulfikar Tetaid. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.